Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas lagi tentang masalah YouTube. Gimana sih strateginya biar kita untuk bisa meningkatkan penghasilan YouTube kita, dan juga bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nilai RPM dan CPM yang terbaik yang bisa memberikan kita penghasilan yang cukup lumayan. Nah, buat yang belum tahu, RPM ini menentukan nilai iklan atau pendapatan kita ya teman-teman, karena RPM artinya adalah pendapatan per 1000 views atau per 1000 iklan yang nongol di video kita. Ya, gimana sih caranya biar kita bisa meningkatkan itu sehingga penghasilan kita bisa jadi lebih bagus atau lebih tinggi. Nah, sebelum itu kita harus bahas dulu elemen-elemen apa saja sih yang mempengaruhi penghasilan kita atau mempengaruhi RPM kita. Oke, kita akan masuk ke coret-coretan aja ya biar kalian bisa memahami lebih enak dan biar ada gambarannya. Nah, sekarang kita akan gali dulu ya teman-teman. Di sini ada unsur apa aja sih yang bisa mempengaruhi pendapatan kita. Pertama, pastinya adalah jumlah views ya teman-teman. Nah, yang kedua, di sini ada jenis konten atau tipe atau topik ya teman-teman, topik kalian. Nah, sekarang yang ketiga, RPM dan juga CPM ya. Tapi kita akan lebih bahas ke RPM aja karena CPM ya agak general lah ya teman-teman. Nah, sekarang apa saja yang mempengaruhi semua penghasilan kita dari sini dan yang mempengaruhi nilai RPM dan CPM kita? Oke, yang paling pertama yang harus kalian ketahui adalah pastinya adalah jenis topik sangat mempengaruhi nilai RPM ya. Jadi ini sangat berpengaruh sekali. Nah, sekarang masalah pendapatan otomatis views tinggal pengkalian aja kan, pengkalian dari sini, tapi nilai yang ada di sini itu tergantung dari jenis topiknya ya. Jadi clear ya sampai sini ya. Jadi gimana caranya sih? Ya pastinya kalian harus mengerti bahwa topik tertentu bisa mempunyai penghasilan lebih tinggi atau penghasilan lebih rendah. Nah, clear sampai di sini. Tapi yang namanya RPM itu pastikan ada range ya, namanya juga rata-rata. Misal, ada range antara 3.000 sampai 5.000 ya, dengan topik tertentu. Nah, sekarang gimana caranya biar kita bisa mendapatkan range yang tertinggi, yaitu 5.000. Kan lumayan, selisih 2.000 per 1.000 view kalau dikalikan juga gede juga teman-teman ya. Tapi kita tidak bisa nih berharap rata-rata range-nya 3.000 sampai 5.000 di jenis topik yang kalian bikin, tapi kalian pengen minta dapat 10.000 RPM-nya. Susah, kecuali kalian memang bisa menarget ke luar negeri. Nah, itu beda lagi cerita. Nah, kenapa kok ada sistem range? Kenapa kok ada nilai yang kecil, nilai yang besar? Kok bisa pendapatan orang berbeda-beda? Karena kita harus tahu dulu, duit yang kita dapat itu kan dari iklan ya, teman-teman ya. Ya, dari iklan ini kita mendapatkan gajian dari YouTube setiap bulannya. Nah, sekarang kita harus pahami dulu skema iklan, skema pengusaha untuk mengiklan. Kita akan buka halaman baru. Nah, di sini ada iklan. Apa sih yang mempengaruhi iklan ini dan apa tujuan dari iklan? Yang pertama, iklan itu sangat mempengaruhi adalah sistem mencari penonton terbaik. Nah, terbaik ini relatif ya teman-teman, berdasarkan konten dan berdasarkan penilaian dari YouTube juga. Lalu, iklan ini ada aspek penting lainnya, yaitu yang namanya bidding ya. Bidding atau lelang lah ya, bahasa Indonesianya lelang. Saya bilang lelang aja biar teman-teman lebih enak. Nah, dari iklan lelang ini, tujuan lelang itu apa sih? Balik lagi ke mencari penonton terbaik seperti ini. Semakin berkualitas penontonnya, semakin terbaik juga dianggapnya. Nah, untuk tahu penonton terbaik atau tidak, sebenarnya acuannya dari mana? Kalau secara realita, acuannya adalah ketika orang itu ngiklan, perusahaan itu ngiklan, berarti kan kalau misalnya nilai brandingannya jadi lebih kuat, produknya jadi lebih laris, nah itu berarti dia benar-benar bisa mendapatkan penonton terbaik ya. Iklan juga, perusahaan itu selalu bikin yang namanya targeting teman-teman ya, bikin target iklan ya. Lalu perusahaan juga ada yang namanya budget ya. Nggak mungkin kan dia jor-joran ngabisin duit buat ngiklan tapi nggak ada target yang jelas dan juga dengan nominal yang jelas juga. Jadi iklan butuh target dan butuh budget. Oke, clear sampai sini ya. Dari semua elemen ini menentukan nilai iklan yang nongol di video kalian. Nah, apa hubungannya dan bagaimana nih perusahaan ini bisa mengiklan dan memberikan penghasilan ke kita? Sekarang kita akan bikin asumsi lagi teman-teman. Di sini ada video 1, di sini ada video 2. Ya, kita tahu lah ya, yang namanya iklan tadi itu mereka sistem lelang. Sistem lelang. Nah, kalau lelang berarti kan yang tertinggi, yang terbaik yang dijadikan sebagai atau diprioritaskan. Nah, sekarang
Kalau dia ngebudget iklan katakanlah tadi bukan 3.000 ya, kan tadi kan pilihannya kan 3.000 sampai 5.000. Nah, kita tujuannya adalah untuk bisa dapat yang 5.000 ini nih teman-teman ya, 5.000 di sini. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan 5.000? Nah, asumsinya video pertama 5 menit ya, 5 menit. Durasinya video kedua juga 5 menit. Nah, sekarang dari video ini ternyata yang nonton di video pertama cuma 1 menit. Ini rata-rata penontonnya ya. Yang di video kedua 3 menit. Nah, kalau secara data aja YouTube akan tahu nih, oh ternyata orang-orang yang nonton video kedua ini lebih bagus dan lebih berkualitas. Jadi dengan kata lain, retensi penonton sangat berpengaruh untuk masalah penghasilan juga. Jadi kalau retensinya yang agak bagus, itu biasanya nilai RPM-nya juga bisa lebih tinggi. Tapi tidak mutlak seperti itu. Ada beberapa unsur atau faktor lainnya. Sehingga saran saya buat kalian daripada pusingin mikirin yang gini-gini, lebih baik kalian usahakan aja biar bisa dapat retensi terbaik. Udah, itu udah deh. Karena watch time, retensi terbaik, retensi adalah rata-rata durasi tonton orang-orang yang menonton video kalian. Nah, ketika video kalian ini memberikan watch time yang bagus, kemudian retensi penonton yang bagus, rata-rata orang itu nonton sampai habis, jelas video kalian dengan topik kalian itu akan dinilai YouTube menjadi penonton yang lebih berkualitas. Ya teman-teman, jadi itu adalah asumsi bagaimana cara kerja kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube berdasarkan pengalaman yang saya alami. Ya memang ini YouTube tidak pernah memberikan rumus aslinya, rumus resminya. Yang jelas YouTube cuma kasih nih pembagian 55% dari pendapatan iklan itu untuk kita dan 45% itu untuk YouTube. Ya teman-teman, YouTube ada ngasih tahu itu, tapi YouTube tidak ngasih tahu nih seberapa besar kalian bisa mendapatkan range tertinggi, yaitu di sini 5.000 tadi ini ya. Seberapa besar nih acuannya? Nah, itu YouTube nggak ngasih tahu. Tugas kita adalah dengan memaksimalkan konten kita, dengan memaksimalkan retensi, kemudian topik dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, ini tidak bisa memaksakan konten dengan topik yang memang nilai RPM dan CPM-nya itu tergolong rendah ya teman-teman. Karena nilai persaingan di sana sedikit, otomatis juga yang ngebid atau yang ngelelang itu juga sedikit. Nah, sekarang gini, misal ada iklan ya yang mau masuk ke kalian. Iklan 1, iklan 2, iklan 3. Nah, kalau ini biddingnya di sini 3.000, ini 4.000, terus kemudian di sini 5.000. Nah, menurut kalian di video yang retensinya bagus, yang penontonnya banyak interaksi, banyak engagement juga, nggak cuman retensi doang, misal paket komplit lah ya. Nah, di sini ada video paket komplit ya, paket komplit. Nah, kira-kira menurut kalian mana nilai RPM yang akan masuk ke sini? Yang jelas adalah nilai RPM yang sini. Ya, yang ini akan lebih cenderung ke sini. Nah, yang kayak gini, yang 4.000, yang 3.000 kemana? Ya, ini akan dialihkan ke video yang lain. Jadi misal ada iklan 1, iklan 2, iklan 3 yang mau masuk ke video kalian. Ini video kalian ya, video 1 misal. Nah, itu pun akan ada seleksi iklan mana yang akan masuk ke kalian. Tergantung biddingnya, tergantung kualitas iklannya ya teman-teman akan masuk ke sini. Jadi seperti itu ya asumsi atau gambaran dasar gimana sih cara kita untuk bisa meningkatkan penghasilan kita dari YouTube, dari internet. Dan ini tentu saja harus tricky dan juga butuh skill dasar kalian untuk membuat konten menjadi lebih maksimal lagi. Nggak apa-apa kalau kalian saat ini masih kurang jago bikin kontennya. Yang jelas kalian lakukan aja setiap hari. Saya yakin 1000% kalau kalian sudah rutin, rajin upload setiap hari, bikin konten setiap hari, kalian insya Allah kemampuan kalian, rata-rata skill kalian akan naik dengan sendirinya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.